Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, tema kita subuh ini adalah janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Sebagai pengantar, manusia bernaluri anjing itu lebih rendah daripada anjing. Manusia bernaluri binatang itu lebih rendah dari binatang itu sendiri. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, Allah menegaskan walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah kami isi neraka jahanam itu, kata Allah, dan isinya adalah kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana yang menjadi pengisi neraka jahanam itu? Lahum qulubuy la yafqahuna biha. Punya hati tapi hatinya tidak berfungsi. Atau dalam Al-Quran Allah mengistilahkan summa qasat qulubuhum, hatinya membatu. Kalau kata Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam kitab Madarijus Salikin, tanda-tanda orang yang sengsara hidupnya itu adalah qaswatul qulub, hatinya membatu. Hati yang membatu itu mudahnya, ikhwatal iman, hati yang sulit ditembus oleh nasihat. Jadi kalau ada pengajian begini atau ada yang mengingatkan dia tentang kebaikan, jawabannya walaupun hanya di dalam hati, bisa-bisanya Pak Ustadz aja tuh, alah ngomong doang. Biasanya begitu, biasanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Jadi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Kata yubsir, basar, itu tidak hanya sekedar melihat, tetapi melihat sesuatu fenomena dan itu diambil hikmahnya. Punya mata tapi tidak bisa melihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Azanun dari kalimat uznun, satu akar kata dengan kalimat azan. Maka kumandang azan itu hanya panggilan bagi yang punya telinga. Azan, uznun itu sama, Pak, akar katanya. Maka kalau antum lihat ada orang yang masih santai ketika azan berkumandang, gak usah heran. Itu berarti dia tidak punya telinga. Jadi azan sudah berkumandang tapi nggak digubris, tidak bergegas memenuhi seruan dan panggilan itu, berarti kesimpulannya dia memang tidak punya telinga. Karena memang azan itu diperuntukkan bagi mereka yang punya uznun, artinya telinga. Panggilan Allah itu kan hanya 3. Yang pertama panggilan azan, yang kedua panggilan haji, dan yang ketiga panggilan untuk pulang ke akhirat. Kalau panggilan pertama dan ketiga tidak digubris, nanti loncat ke panggilan ketiga, Pak. Nah, bagi mereka yang demikian Allah tegaskan ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih rendah daripada binatang. Maka tadi manusia bernaluri anjing itu lebih rendah daripada anjing itu sendiri. Ya. Baik ikhwatal iman yang selanjutnya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata iman dengan berbagai macam turunannya itu sebanyak 840 kali.
baik itu ajakan, pujian, atau perintah untuk beriman di dalam Al-Quran 840 kali. Ini menandakan bahwa iman itu hal yang paling prinsip dan yang paling pertama serta utama di dalam kehidupan kita. Sebab iman itu menjadi alasan satu-satunya diterima atau tidaknya amal seseorang oleh Allah. Itu yang paling pertama. Maka dulu ketika kita sekolah ada mata pelajaran akidah akhlak. Akidah dan akhlak itu menjadi satu kesatuan, atau kalau kita sederhanakan namanya iman Islam. Iman itu pengakuan, Islam itu pembuktian dari pengakuan tadi. Jadi kalau ada orang berislam atau islami perbuatannya, kan banyak juga orang di luar Islam yang kelakuannya baik. Sampai ada tokoh yang sampai kepleset ngomongnya, siapapun apapun agamanya, kalau dia berbuat baik pasti masuk surga. Kan dulu ada yang ngomong begitu. Itu offside itu. Karena iman itu pondasinya, sebaik apapun dia, kelakuannya sebaik apapun, kalau enggak ada iman, itu amaluhum kassara. Perbuatan baik yang mereka lakukan itu laksana fata morgana, kata Allah. Gak ada gunanya. Mau sebaik apapun dia, mengumrahkan orang setiap hari bahkan, sampai membangun masjid sebesar apapun, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, amalnya sia-sia. Tapi iman saja juga tidak cukup, apalagi sebatas percaya. Kan ada orang yang hanya percaya kepada Allah banyak. Antum jangan salah, Fir'aun itu percaya sama Allah. Buktinya ketika dia sudah ditenggelamkan, mau tenggelam, dia kan minta ampun sama Allah, ngaku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Allah. Jangankan Fir'aun, iblis pun kalau hanya sebatas percaya, itu percaya sama Allah. Iblis itu percaya sama Allah, tapi belum tentu beriman. Sebab iman itu tidak hanya sebatas percaya. Maka usi nafsi wa iyakum ikhwatal iman yang Allah muliakan, iman itu sangat prinsip, bahkan hal yang paling prinsip. Selanjutnya, realitas kehidupan mengatakan bahwa kadang kita ini merasa lelah dan merasa putus asa dalam berjuang dan memperjuangkan kehidupan ini. Hal yang lumrah dan manusiawi. Subhanallah, apalagi di masa-masa kekinian ini, di saat banyak fitnah terhadap umat ini, kadang-kadang kita merasa lelah dan kalah. Hal itu Allah larang dan Allah tegaskan pelarangan itu dalam Quran surat Ali Imran. Ketika dalam peristiwa perang Uhud, orang-orang beriman yang membersamai Rasulullah pada saat itu merasa berputus asa. Maka Allah tegaskan, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluhu. Kalau kamu merasakan lelah, merasakan capek, sesungguhnya mereka yang memusuhimu pun merasakan capek dan lelah yang lebih. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Memang itu sudah menjadi sunnatullah, kemenangan, kejayaan itu digilir oleh Allah di antara manusia. Kenapa? Waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah ingin tahu mana yang benar-benar istiqomah dengan imannya. Sebenarnya kalau Allah berkehendak mau, bisa saja kita ini dimenangkan oleh Allah.
dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik semua umat Islam di muka bumi ini berkuasa, berjaya bisa saja. Tapi Allah tidak melakukan demikian, sebab pada hakikatnya semua dinamika kehidupan ini adalah bentuk ujian Allah. Siapakah yang istiqomah dengan imannya dan siapa yang kalah dengan ujian. Maka ujian bagi orang beriman itu menjadi sebuah keniscayaan. Selanjutnya, tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi orang beriman dalam menjalani kehidupan ini. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi hamba-hamba Allah yang istiqomah dengan keimanannya. Ini garansi dari Allah. Maka modal beragama ini sebenarnya yang paling utama adalah yakin. Kalau nggak yakin, hilang semua ajaran agama itu. Satu-satunya ukuran standar tidak bisa. Jadi auliaullah itu adalah liman khasyiya rabbah, kepada siapapun yang paling orang yang paling takut kepada Allah, itulah yang disebut dengan waliullah itu. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, apa saja janji Allah bagi hamba-hambanya yang beriman itu? Di dalam Al-Quran Allah abadikan minimal ada 10 janji Allah bagi hamba-hambanya yang istiqamah dengan keimanannya. Pertama, Allah pasti menolong hamba-hambanya yang beriman. Bahkan sampai Allah mengatakan mewajibkan atas dirinya untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. Quran surat Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini. Wajib bagi kami, kata Allah, menjadi kewajiban bagi kami, kata Allah, untuk menolong hamba-hamba kami yang beriman. Sampai Allah mewajibkan atas dirinya menolong hamba-hambanya yang beriman. Pasti Allah tolong. Dan subhanallah ikhwatal iman, kadang-kadang kita yang tidak merasa pertolongan Allah itu. Kalau kita jujur menghitung sampai hari ini, matematika ekonomi kita sehari-hari, sebenarnya pemasukan kita dengan pengeluaran kita itu jomplang, Pak. Jauh banget itu. Antara yang masuk dengan yang keluar. Besaran pasak ikhwatal iman saling mengingatkan kita, saling mengingatkan. Saling mengingatkan, bukan kita yang hebat, Allah yang masih sayang kepada kita. Ya Allah, bukan karena kita yang hebat atau siapalah, ustadz lah, termasuk saya pribadi dan ustadz-ustadz kita yang lain, guru-guru kita. Bukan karena ilmunya, bukan karena sekolahnya dia bisa ngomong di depan ini, Pak. Bukan. Demi Allah bukan. Cuma satu penyebabnya, Allah masih menutup aibnya, titik, Pak. Nah, itu realitasnya. Maka mari sama-sama kita sadari bahwa memang kita membutuhkan Allah. Pasti kita membutuhkan Allah sekarang, besok, dan selamanya. Kita butuh Allah, dan tanpa Allah kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya karena kasih sayang Allah lah semua ini bisa kita dapatkan. Maka jangan pernah merasa aman dari azab Allah, wahai para pendosa. Usi nafsi wa yakum, kita tidak menuduh siapapun, tapi jangan sampai kita merasa punya perasaan aman ketika kita berbuat salah dan dosa tidak akan tersentuh oleh azab Allah. Nauzubillah. Baik, yang kedua, janji Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, Allah akan memberikan advokasi atau pembelaan, ad-difa, kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah membela hamba-hambanya yang beriman. Innallaha
yudafi'u 'anil ladzina amanu. Quran surat Al-Hajj ayat 38. Sesungguhnya Allah akan membela hamba-hambanya yang beriman. Kalau sudah Allah yang membela, jelas Pak, yu'izzu may yasha wa yuzillu may yasha. Atau bisa jadi Allah mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki dan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Pembelaan Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh pembelaan seluruh manusia di muka bumi ini. Sekalipun jin dan manusia, kul lau istama'atil insu wal jin. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya jin dan manusia berkumpul liyatu bimisli hadzal Quran, untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, kata Allah, sampai kiamat mereka tidak akan mampu. Analogikanya, siapapun yang ingin dimuliakan oleh manusia tapi Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Dan siapapun yang mau dijatuhkan, dihinakan oleh manusia dan Allah tidak menghendaki, sama halnya tidak akan terjadi. Lupakan, jangan lupa, salah satu tanda husnul khatimah itu kata Nabi, ketika dia sudah tiada, kebaikannya dibincangkan oleh orang yang masih hidup. Perlindungan dan kasih sayang dari Allah. Kalau sudah Allah yang melindungi, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakan. Fala yadurruhu syai', tidak akan ada yang bisa mencelakakan. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita di dunia ini. Ya, baik makhluk Allah yang di langit dimanapun, tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita, dengan senantiasa berpegang teguh kepada asma Allah. Yang keempat, bagi hamba-hambanya yang beriman, Allah akan menunjukkannya kepada jalan yang benar. Itulah yang disebut hidayah. Tidak semua mendapatkan hidayah. Pagi ini tidak semua yang muslim yang bangun pagi ini dapat hidayah. Buktinya tidak semua sholat jamaahnya ke masjid. Yang sudah sholat jamaah ke masjid pun belum tentu semua mendapat hidayah. Buktinya tidak semua mengikuti pengajian. Padahal sempat. Walaupun gak sempat, ya disempat-sempatkan. Hidayah itu mahal. Buktinya sekarang banyak mereka yang paham, mengerti agama dengan titel sedemikian banyak, cendekiawan muslim lah, intelektual muslim lah, tapi belum tentu taat terhadap perintah agama. Karena ini urusan hidayah. Hidayah itu mahal dan hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Sama halnya dengan sekarang lagi ada istilah keren ya sekarang ya. Kalau dulu, zaman dulu, kalau punya salah itu kan minta maaf. Nah, kalau sekarang punya salah minta wakaf. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, jadi di bawahnya infak. Nah, di bawah infak itu baru namanya sedekah. Sedekah itu tidak hanya berupa harta, tenaga, pikiran, bahkan senyum kita pun bisa jadi sedekah. Maka Nabi mengatakan tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada wajah saudaramu atau kepada saudaramu itu udah sedekah itu. Jadi enggak selalu harta. Maka di bawahnya ada sedekah. Nah, di bawah sedekah itu namanya wakaf. Wakaf ini spesifik karena rukunnya ada. Ada namanya wakif yang mewakafkan. Ada yang namanya mauquf yang diwakafkan. Ada namanya mauquf alaihi yang menerima wakaf. Dan yang terpenting itu ada sirah, ada ijab dan qabulnya, Pak. Nah, jadi pertanyaannya, wakaf uang tunai itu sirahnya untuk apa? Oh, ini untuk membantu fakir miskin. Taunya dipergunakan untuk yang lain, berarti kan menyalahin itu. Ya, jadi nggak semudah itu
Maka ada plesetannya, mohon wakaf beribu wakaf gitu. Baik, kita kembali kepada bahasan kita. Yang kelima, Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman di atas muka bumi ini. Jadi nggak ada ceritanya orang-orang beriman itu akan bisa dikuasai oleh orang-orang kafir. Ada mutaslitil kafirin. An-Nisa ayat 141. Walai yaj'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah memakai kalimat lan, tidak sama sekali sampai kiamat. Walai yaj'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Enggak juga Ustaz, hati-hati. Fisiknya boleh dikuasai, tapi jiwa orang beriman tidak akan pernah bisa dikuasai oleh orang-orang kafir. Sejarah membuktikan, betul banyak sahabat Nabi yang ketangkap, banyak bahkan disiksa sama orang-orang kafir. Bilal bin Rabah fisiknya dikuasai oleh tuannya, disiksa oleh tuannya, tetapi jiwanya bergantung di arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mati pun siap. Itulah yang Allah maksud, tidak akan bisa orang-orang kafir itu menguasai orang-orang beriman. Sumayyah binti Khayyat, wanita pertama yang syahid di jalan Allah. Sejarah mencatat budaknya Abu Jahal disiksa untuk berpindah keyakinan, tapi beliau tidak bergeming sampai mati, sampai ditusuk dari kemaluan tembus ke ubun-ubunnya oleh Abu Jahal. Tetap istiqomah dalam imannya, nggak bisa dikuasai jiwanya orang beriman. Fisik boleh dipenjara, tetapi kemerdekaan jiwa dan keyakinannya tidak bisa dipenjara. Maka Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Selanjutnya ikhwatal iman, yang keenam, Allah berikan kekuasaan di dunia. Quran surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafanna allazina min qablihim ila akhiril ayat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh memberikan kedudukan kepada mereka sebagaimana Allah memberikan kedudukan dan kekuasaan kepada orang-orang sebelumnya. Orang-orang beriman yang akan menang. Pasti hanya orang-orang yang beriman yang akan menang. Kita lihatlah hidup ini. Ujung-ujungnya kan kebenaran itu yang menang. Walaupun prosesnya panjang, ujung-ujungnya ya begitu. Ujung-ujungnya nanti juga semuanya sadar. Minimal kesadarannya ketika udah mau mati. Fir'aun, Namrud, Iblis, macam-macam lah. Kalau udah mau mati baru sadar kan gitu. Tapi yang jelas, coba kita perhatikan, pasti kebenaran itu yang menang. Hamba-hamba Allah yang istiqomah dengan keimanan itu yang. Mungkin antum pernah merasakan dipitnah, dimacam-macamin oleh orang. Ujung-ujungnya nanti suatu saat orang semuanya, oh iya, ternyata bapak itu yang benar. Yang memfitnahnya itu yang salah, kan gitu. Nah, kebenaran dan orang-orang beriman pasti Allah menangkan. Kemudian Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Nah, tidak ada iman dan tidak takwa, akhirnya pintu
langit tetap terbuka, tapi yang diturunkan tidak jadi berkah lagi, malah jadi musibah. Fatal iman yang Allah muliakan, harusnya hujan itu kan jadi berkah. Dan satu-satunya air yang Allah sifati dengan keberkahan dalam Al-Quran itu cuma hujan. Wa nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit itu air yang penuh berkah. Tapi kenapa tidak jadi berkah, malah jadi musibah? Sebab iman dan takwanya hilang. Imannya mungkin masih, tapi wattaqaunya yang mulai pudar. Apa takwa itu? Takwa itu takut. Ittaqullah itu artinya takutlah kepada Allah. Karena rasa takutnya mulai hilang. Makanya imannya itu berkurang drastis. Nah, ketika keimanan dan ketakwaan itu sudah mulai terkikis, yang tadinya berkah menjadi azab. Waliyazubillah. Maka Allah janjikan keberkahan dari langit untuk orang-orang yang beriman. Yang kedelapan, kemuliaan dan kejayaan, izzah. Kemuliaan dan kejayaan itu hanya milik Allah dan milik Rasulnya dan milik hamba-hambanya beriman. Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-8. Walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin. Allah yang memiliki kemuliaan, kemudian Rasul-Rasulnya, dan juga orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman itu tidak akan pernah merasa rendah diri, tapi rendah hati wajib. Rendah hati itu sifat sikap terpuji. Yang kesembilan, hayatan thayyibah. Allah memberikan hidup yang baik kepada orang-orang yang beriman. Man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhayyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, kami berikan hayatan thayyibah, hidup yang baik, thayyib. Nah, itu udah dicabut tuh satu-satu nikmat oleh Allah. Berarti sudah nggak hidup yang baik itu, udah nggak thayyibah hidupnya itu. Nah, itu di sini nggak ada, di luaran sana ya. Dan terakhir, ikhwatal iman yang Allah muliakan, diberikan kemenangan. Al-Fathu, Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-52. Sesungguhnya kemenangan itu hanya milik orang-orang beriman. Sampailah kita pada kesimpulan, maka kata kuncinya, iman itu tidak cukup hanya percaya. Keimanan itu, ikhwatal iman, yang terpenting ada 3. Yang pertama, keimanan adalah keberpihakan. Yang kedua, keimanan adalah perjuangan. Dan yang ketiga, keimanan adalah pengorbanan. Selama tidak ada keberpihakan kepada kebenaran, tidak mau memperjuangkan kebenaran, dan tidak berani berkorban untuk kebenaran. Kata kebenaran di sini dalam arti Islam. Maka selama itu iman kita tidak akan pernah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Badui Arab pada zaman Rasulullah mengatakan amanna, disangkal oleh Allah, la bala bal qulu aslamna. Kami sudah beriman, kata mereka. Allah bilang belum, baru berislam, belum sampai kepada derajat beriman. Iman itu keberpihakan, iman itu perjuangan, dan iman itu menuntut pengorbanan. Quran surat As-Saff ayat 14. Mungkin yang kita lakukan kecil, dalam tanda kutip tidak dianggap sama orang, tetapi semua yang kita lakukan sekecil apapun untuk perjuangan agama Allah ini, di semua bidang, di masjid, dimanapun, itu membuktikan di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma bisa ngaji, Ustadz, ikut pengajian, gak bisa membantu yang lain-lain. Oh subhanallah, itu bagian dari memperjuangkan agama Allah ini.
Jadi pagi ini kita ngaji ini bukan hanya sebatas nyari pahala ini Pak, atau nyari ilmu. Ini bagian dari memperjuangkan agama Allah. Apa hubungannya Ustaz? Fakidus say la yu'ti say. Itu pepatah Arab. Orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa memberikan sesuatu. Orang yang tidak mengerti Islam, saat Islam dihina, dia tidak akan bisa membela Islam Pak. Apa mau yang dibela? Paham pun dia nggak agamanya. Tapi dengan kita mengaji gini, ini bagian dari proses untuk memperjuangkan agama Allah. Minimal kata Nabi, perbaiki dirimu, maka sama saja itu kamu sedang memperbaiki orang lain. Aslih nafsaka yasluh lakan nas.